terhormat Kepala SMP Negeri 4 Kroya, yang kami hormati rekan kita calon guru penggerak Ibu Tri Ristina sebagai pemapar materi dalam aksi nyata, yang kami hormati pula rekan-rekan guru SMP Negeri 4 Kroya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif oleh Ibu Tri Ristina SD. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, izinkan kami membacakan susunan acaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, pemaparan. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, kesimpulan, dan acara terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Meningkat acara selanjutnya, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 4 Kroya atau yang mewakili. Waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para peserta yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan dipaparkan oleh rekan kita Ibu Tri Ristina. Budaya positif menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari refleksi filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Jika semuanya dipahami, maka akan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah,
terutama lagi di lingkungan SMP Negeri 4 Kroya. Budaya positif yang di dalamnya membahas tentang materi perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, serta segitiga pengganti dapat ditumbuhkan di sekolah melalui kegiatan dan pembiasaan. Saya kira sambutan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Meningkat acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak rekan kita Ibu Tri Ristina SPD. Sebelum masuk ke topik atau ke tema tentang budaya positif, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun, anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai, dan sekolah sebagai lahan pertanian. Untuk mewujudkan semua itu, maka perlu adanya penerapan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Kroya atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Kroya yang saya hormati pula, saya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu terlaksanaan salah satu program pendidikan penggerak yang saya lakukan, yaitu tentang aksi nyata modul 1/4 yang di sini yaitu tentang budaya positif. Langsung saja nggih, Bu. Di sini saya mengenalkan sedikit tentang pendidikan saya sebagai guru penggerak. Yang pertama itu saya mendapatkan fasil yaitu Ibu Sri Indi Astuti. Beliau adalah kepala sekolah SD Negeri di Solo. Terus yang kedua yaitu pengajar praktek saya itu adalah Ibu Ilawati dari SMP Negeri 2 Kroya, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak. Insya Allah doakan lulus ya, Bu. Amin. Terus di sini yaitu kita langsung saja tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan baik di sekolah yang berpihak pada murid untuk menumbuhkan karakter murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada contoh ya, Bu. Ketika kita mau pembelajaran maupun sesudah pembelajaran, yaitu adalah video berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada juga ketika kita pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun ketika pagi hari. Dan berbaris sebelum masuk kelas, ada lagi literasi pembacaan Asmaul Husna. Itu adalah contoh budaya positif yang sudah kita laksanakan di SMP Negeri 4 Kroya melalui pembiasaan. Selanjutnya, konsep budaya positif. Di sini nanti yang akan saya sampaikan yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Selanjutnya keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar, lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan mencipta dengan mandiri, merdeka, dan penuh tanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru. Jadi ketika anak itu disiplin, di situ adalah keterkaitannya dengan kontrol guru.
Di sini ada sebuah permainan tematik, nanti bisa contoh salah satu. Dua ibu guru yang nanti tolong dicontoh dipraktekkan ibu. Permainan tematik di sini ada yang satu sebagai A dan yang kedua sebagai B. Yang pertama, yang A itu mencoba untuk menggenggam tangan dengan sekuat tenaga. Di situ dianggap genggaman tangan itu adalah sebuah rahasia, sebuah sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh sampai lepas. Dan yang kedua, nanti tugasnya sebagai perayu, penghardik ataupun sebagai penggelitik, bahkan menawari Anda uang agar tangan itu dapat dibuka. Coba Bapak, Ibu-ibu ada yang mau coba mempraktekkan? Bu Sudi sama Bu Ida. Maaf Bu, bisa ini dipegang dulu. Saya sih ini Pakai tangan kiri, karena tangan saya enggak, saya ingin yang kan masa enggak, pokoknya pakai tangan kiri. enggak bisa. Coba lah tunggu sebentar, ini mau jatuh ini. Sini saya pakai. Tangan kiri enggak Enggak. baik, bukan. Pokoknya tangan kiri ada sesuatu di tanganku. Tidak. Ini nanti tak kasih ini ada snack tidak. Jadi enggak mau nih. Tidak. Nanti enggak mau bantuin. Tidak, makasih. Nah itu tadi contoh, terima kasih Bu udah mencontohkan. Pertanyaannya di sini ya, apakah A membuka kepalanya atau tidak? Tidak. Tidak. Di situ adalah si A itu tetap mempertahankan apa yang dia miliki meskipun sudah dirayu, dibujuk, bahkan dikasih imbalan. Nah di situ apa makna di situ, yaitu alasannya apa Bu tadi Bu tidak membuka tangan Bu? Saya tidak mau membagikan rahasia yang ada di tangan. Tidak mau membagikan rahasia yang ada di tangan. Berarti posisi kontrol ada pada siapa Bu? Diri sendiri. Posisi kontrol ada pada diri sendiri. Lanjut. Nah, kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Itu adalah kontrol diri. Teori kontrol di sini menurut Dr. William Brasher ada 4. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi apa Ibu? Khayalan atau khayal. Ini yang pertama, ilusi guru sebagai pengontrol murid. Itu kita menghayal kalau guru itu bisa mengontrol murid. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari ketika kita mengontrol anak, ketika kita mengontrol murid, suatu saat pasti anak itu akan menyadari, aku itu dikontrol sama orang lain. Nah, kalau enggak, dia bisa juga tergantung dengan ibu atau bapak guru yang mengontrolnya. Jadi tidak bisa menjadi anak yang mandiri. Selanjutnya Bu, yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Nih ya, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kita biasanya kan ketika anak itu merasa bersalah seperti ini, contohnya, Mbak, apa kamu
kasihan sama ibu. Nah, itu kan sebuah, kita itu halus, tapi di situ kan kita itu merasa anak itu punya merasa bersalah seperti itu. Itu kontrolnya, itu membuat penguatan karakter itu malah justru bukan penguatan karakter itu. Jadi kayak seperti anak itu malah merasa bahwa dia itu gagal, dia itu tidak bisa membahagiakan guru, seperti itu yang terjadi. Itu ilusi yang ketiga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid memiliki berbuat hal-hal tertentu. Itu ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai guru tidak memikirkan bahwa yang kita lakukan itu ternyata adalah pemaksaan, seperti itu. Taat dan patuh peraturan. Terus yang kedua, disiplin. Apa begini? Mentaati peraturan. Sulit, disiplin. Menjalankan tugas dengan tepat waktu. Menjalankan tugas dengan tepat waktu. Terus biasanya disiplin juga, ketika kita berpikir tentang disiplin, pasti yang ada dalam benak murid itu adalah adanya hukuman sama sanksi. Ketika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, pasti kita akan mendapat hukuman atau sanksi. Itu yang ada di anak. Dan yang ketiga itu kepatuhan. Jadi disiplin, kita harus patuh. Seperti itu yang kita pahami ya. Nah, apa makna disiplin itu sendiri? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu yang berada di Indonesia. Selanjutnya Bu. Nah, disiplin adalah kesimpulannya di sini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Jadi disiplin di sini adalah ketika kita itu sadar diri dan kita sendiri tanpa ada perintah dari orang lain. Jadi disiplin itu kesadaran sendiri seperti itu. Manfaat disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan di sini yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita membuat kesepakatan bersama. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan yang di sini yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi. Di situ ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Di sini adalah dimensi yang ini adalah termasuk nilai-nilai dari kebajikan itu ada di dalam profil pelajar Pancasila. Masih perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ya untuk menghindari. Nah, tujuan di sini yaitu tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif itu bagaimana kita itu untuk menyadarkan anak yang muncul dari dalam diri kita, dalam diri anak tersebut, tanpa ada rasa ketidaknyamanan. Yang di sini kan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya. Itu yang pertama ya. Ketika anak itu contoh, ketika anak mendapatkan tugas dari guru,
Dia menjalankannya, tetapi dia tidak nyaman karena dia takut dihukum ketika dia tidak melaksanakannya. Nah, itu adalah termasuk dari motivasi eksternal karena dari luar, bukan dari diri. Terus yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Jadi anak di sini itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh guru karena ada imbalan. Jadi anak itu melakukan karena dikasih mungkin hadiah, mungkin uang. Nah, itu juga motivasi dari eksternal, dari luar. Nah, yang terakhir adalah motivasi internal. Itu yang tujuan kita nanti sebagai guru itu adalah PR kita. Gimana anak itu melakukan sesuatu tanpa ada embel-embel. Jadi tanpa adanya imbalan, tanpa adanya hukuman, tapi anak itu melakukannya dengan senang hati, dengan kesadaran diri bahwa anak itu ingin melakukannya seperti itu. Itu tujuan dari disiplin positif yang kita bangun seperti itu. Lanjut. Untuk mendapatkan imbalan adalah tadi untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, ini motivasi dari diri sendiri. Nah, sekarang masuk ke hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu bersifat tanpa direncana, tiba-tiba dan menyakiti orang lain. Itu adalah hukuman. Jadi di sini itu hukuman bersifat tidak direncana, tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Contohnya seperti ini, Bu. Ada anak yang terlambat. Dia datang terlambat. Akhirnya anak itu, Mas, kamu datang berapa menit terlambatnya? 5, Bu. Udah, langsung keliling lapangan 5 kali. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Hukuman di sini adalah menyakitkan hati anak dan secara tiba-tiba, itu hukuman. Yang kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sudah terencana dan sudah disepakati. Jadi konsekuensi itu contohnya seperti ini. Kita membuat konsekuensi. Nanti ketika kalian datang di mata pelajaran olahraga itu terlambat 5 menit, kalian keliling lapangan. Itu konsekuensi. Kenapa? Itu adalah sudah disepakati bersama oleh guru maupun oleh siswa. Itu adalah konsekuensi. Lanjut, Bu. Nah, ini contoh kasusnya, Bu. Tindakan guru mencatat 100 kali di buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Nah, murid ini disuruh untuk menulis di kertas sebanyak 100 kali dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau bukan sih, Bu? Ya, benar. Hukuman, itu adalah hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan pin di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi, Bu? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa bukan sih? Konsekuensi karena sudah disepakati dan tidak menimbulkan sakit hati. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu contoh konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman, Bu? Hukuman. Nah, ini adalah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu ada rasa menyakiti. Kalau konsekuensi itu sudah kesepakatan bersama, seperti itu. Nih, dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan sesuatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jadi sebuah penghargaan itu tidak efektif,
Bu. Nah, ketika kita membuat misalnya ada murid ketika nilai berprestasi nilainya tinggi 100 diberi penghargaan maju di depan, ini baik atau enggak, efektif nopo mboten kira-kira? Aku mendapat penghargaan, mungkin yang mendapat penghargaan itu senang, tapi orang atau siswa atau murid yang tidak mendapat penghargaan itu akan merasa iri dan kecil hati. Ya Allah, saya nggak pernah dapat. Jadi justru motivasi anak itu makin down. Nah, gini kayak baik. Aku sih kapan? Nah, itu membuat iri di siswa yang lain. Itu adalah penghargaan itu tidak efektif. Selanjutnya, kadang ketika ada sebuah riset atau penelitian di sini dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 bulan diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Jadi intinya di sini ya, ketika kita memberikan penghargaan, justru anak itu saling berpikir, aku nanti dapat penghargaan, cepat-cepat kita maka ketepatan yang dilakukan anak itu malah justru susah. Jadi anak malah tambah mengalami banyak kegagalan karena terlalu untuk mengejar sebuah penghargaan seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktek di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menulis sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa siswa atau siswi yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka hasilkan. Dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar itu hasilnya kinerjanya berhenti berkembang karena yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Jadi ketika ada seseorang yang dihargai, dikasih penghargaan, itu malah justru menurunkan kualitas karena dia stuck, dia tidak berkembang karena selalu dikasih penghargaan. Sedangkan yang lain dia semakin mengembangkan diri. Gimana caranya biar dia mendapat penghargaan yang sama seperti itu. Selanjutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapat bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Ini contohnya ketika kita memerintahkan murid nih, nanti kamu dapat hadiah. Kalau kamu, tapi beda dengan apa yang dihasilkan oleh anak yang tidak diberitahu akan mendapat hadiah. Justru mereka yang tidak mendapatkan hadiah itu semangatnya luar biasa untuk berkreativitas, tapi yang diberi janji mendapat hadiah malah justru menurun karena merasa nanti dapat hadiah lagi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapat hadiah. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Contohnya ya kayak gini. Misal ada yang ranking 1 senang, ranking 2 iyalah tinggal sedikit lagi aku ranking 1, soalnya kurang 1 saya kerjakan. Nah, di situ kan merasa bersalahnya itu sangat besar. Itu adalah tentang ranking. Jadi alangkah baiknya kalau memang sudah benar ya di kurikulum merdeka itu tidak ada peringkat atau ranking, itu karena dapat membuat yang lain itu merasa iri dan tidak berkembang, malah justru tidak berkembang kualitasnya seperti itu. Selanjutnya yang keempat kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia di sini. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan, kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk
untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, makan, rumah, makanan, itu adalah kebutuhan hidup. Contohnya ketika ada anak yang ke sekolah, kok di sekolah ngantuk, terus kalau ditanya lemes, nah bisa jadi dia tidak mendapatkan kebutuhan bertahan hidup. Mungkin di rumah dia belum sarapan, atau mungkin malamnya kurang tidur. Nah itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini dan kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan yang akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi contohnya di sini kayak gini Bu, ketika ada anak yang ketika di kelas itu selalu bikin gaduh, selalu bikin onar, selalu bikin masalah, bisa jadi ketika itu dia di rumah itu tidak ada orang tua yang merawat, dia tinggal dengan mbahnya, dia tidak ada kasih sayang dari seorang ibu karena ibunya mungkin sudah bercerai dengan ayahnya, mungkin juga ibunya jadi TKW. Nah itu ketika anak yang seperti itu mungkin dia kebutuhan akan rasa kasih sayang itu kurang. Jadi mungkin jadi anak itu biasanya cari perhatian, dia merasa ingin diterima dan ingin disayangi. Seperti itu kadang yang terjadi seperti itu. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan, pengakuan. Jadi penguasaan atau pengakuan di sini adalah contohnya ketika anak misal dia itu butuh diakui bahwa dia itu pintar. Kadang dia itu seenaknya sendiri di kelas. Contohnya ya, ada anak yang merasa sombong, aku ini pintar, aku ini pantas menjadi seorang pemimpin gitu. Itu biasanya itu anak itu kebutuhannya itu diakui atau kemampuannya itu biar diakui seperti itu. Jadi anak berbuat seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan anak kemandirian, otonomi, memiliki pilihan atau mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan contoh anak yang kurangnya kebutuhan kebebasan itu contohnya kayak gini. Ketika anak di kelas, misal dia tidak mau mengerjakan tugas matematika. Contoh ya, ada anak yang tidak mau mengerjakan tugas matematika. Nah, mungkin di sini anak itu dia itu pengen bebas. Aku itu nggak suka matematika. Aku itu sukanya pelajaran menggambar dan melukis. Aku itu pokoknya pelajaran matematika mumet. Nah, itu mungkin anak itu memerlukan kebutuhan kebebasan. Itu makanya ketika ada kurikulum merdeka adanya tentang sesuai dengan bakat minat anak, itu adalah di sini maksudnya kita itu menggali anak itu biar itu merasa bebas apa yang dia inginkan. Aku pengen seni gambar karena aku suka gambar. Di sini kadang yang sering kita jumpai itu ketika anak-anak di kelas itu sukanya bermain, terus sukanya lari-lari, tertawa, pokoknya senang banget. Itu biasanya anak itu kadang untuk mencari kebutuhan yang senang, itu merasa senang seperti itu. Selanjutnya benar sampai restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi, apa itu restitusi, Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu mengajarkan murid untuk mencari solusinya atau memecahkan masalahnya sendiri. Jadi restitusi itu ketika anak melakukan hukuman, kita cari anak itu mencari solusinya sendiri. Jadi dia itu mencari, misal kamu itu salahnya di mana? Oh iya Bu, aku tuh salah karena aku tidak disiplin. Nah, kenapa tidak disiplin? Nah, itu adalah jadi kita itu bagaimana cara restitusi itu menciptakan kondisi
solusinya sendiri dengan masalah yang dihadapi. Itu adalah tugas dari seorang guru. Lanjut, Nur. Nah, di sini ada restitusi posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Contoh sebagai guru yang sebagai penghukum. Nih contohnya, guru yang menerapkan posisi penghukum. Patuhi aturan saya, awas kalau besok kamu melanggar. Nah, itu adalah contoh kata-kata guru sebagai penghukum. Itu seperti itu. Dan hasilnya kemungkinan murid itu akan marah, dendam, justru lebih agresif lagi. Itu biasanya ketika guru itu membuat hukuman, justru anak bukannya dia itu menyadari, tapi malah justru lebih agresif dan lebih melakukan kesalahan yang lebih parah. Itu ketika kontrol posisi penghukum itu dilakukan, biasanya seperti itu yang terjadi. Yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Di sini contohnya seperti ini. Ibu itu sangat kecewa banget. Kamu kemarin kan sudah ibu kasih tahu kalau bisa jangan seperti itu. Itu kan jadi malu. Nah, itu adalah posisi merasa bersalah. Jadi ketika anak itu mendapatkan kata-kata dari guru yang merasa bahwa iya, aku jadi merasa bersalah, aku tidak bisa menghargai guruku, aku tidak bisa membahagiakan guruku. Kemarin aku udah berjanji. Nah, ketika anak itu merasa bersalah, murid akan menjadi merasa orang yang gagal karena tidak bisa membahagiakan orang lain. Ini biasanya malah lebih parah daripada posisi menghukum, karena ada jadi anak itu lebih, ketika dia marah itu malah justru ditahan loh. Jadi suatu saat bisa nah, itu malah bahaya. Selanjutnya yaitu posisi kontrol sebagai pemantau atau teman. Maaf ya, ketika sebagai teman. Contohnya di sini, ayolah bantu ibu lah. Kan kemarin kamu sudah ibu kasih tahu, tolong ya bantu ibu ya. Nah, itu adalah posisi sebagai teman. Hasilnya di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dampaknya positif. Tapi ada dampak yang negatif. Murid menjadi ketergantungan dengan guru. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu biasanya guru itu berkata, kamu tahu nggak peraturannya apa di sini? Terus ada lagi, sanksi dan konsekuensi apa yang kamu lakukan ketika kamu melakukan itu? Itu adalah pemantau. Jadi guru itu selalu memantau anak dengan peraturan yang ada di sekolah. Seperti itu. Hasilnya di sini ketika guru itu berposisi sebagai pemantau, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Yang kelima, yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Posisi manajer itu adalah posisi sebagai manajernya kepala sekolah. Tapi kita sebagai guru, posisi manajer itu adalah baik untuk menangani perilaku anak atau kasus anak. Contohnya kayak gini. Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahannya? Ada lagi kata, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Seperti itu. Apa rencana kamu ke depannya? Apa yang akan kamu perbaiki ke depannya? Jadi kata-kata untuk memperbaiki diri anak yang berasal dari anak sendiri. Itu adalah posisi manajer, posisi yang diharapkan kita sebagai seorang guru adalah berposisi sebagai manajer. Posisi manajer itu posisi yang paling tepat yang kita sebagai guru kan menuntun. Menurut Ki Hajar Dewantara kan kita sebagai guru itu menuntun anak. Jadi di sini posisi manajer itu adalah posisi yang
paling tepat di antara 5 posisi sebagai guru. Selanjutnya, yang keenam tentang keyakinan kelas. Yang akan saya sampaikan adalah keyakinan kelas. Kalau dulu itu biasanya kesepakatan kelas ngomong ibu. Ketika kita membuat kesepakatan, biasanya anak itu kan membuat kesepakatan bersama, berisi tentang aturan apa saja yang akan kita sepakati di dalam kelas tersebut. Kita akan misalnya jangan datang terlambat pas pelajaran, jangan buang sampah jangan buang sampah sembarangan, tidak boleh membawa HP, jangan. Nah, itu adalah kesepakatan kelas. Kalau di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih abstrak, lebih, kalau kesepakatan kan itu lebih detail, lebih konkret. Kalau keyakinan itu lebih abstrak. Contohnya, jangan membuang sampah sembarangan. Ketika menjadi keyakinan itu kan dari dalam, itu menjadi jagalah kebersihan. Itu yang dimaksud keyakinan. Kalau kesepakatan kan ada kata jangan. Kalau keyakinan itu dibikin jadi kalimat yang negatif, yang ada kata jangan dan tidak, itu dihapus menjadi kalimat positif. Contohnya ketika jangan buang sampah sembarangan, diganti menjadi ayo buang sampah di tempatnya. Jadi jagalah kebersihan. Tapi bukan murid saja ya Bu. Jadi namanya keyakinan kelas itu dibuat untuk guru dan juga untuk murid. Kita sama-sama keyakinan itu dibuat untuk membuat kita itu lebih bagus lagi dalam kelas. Nih, ketika keyakinan itu dibuat, insya Allah ketika setiap kelas itu menerapkan keyakinan terhadap murid, bahkan terhadap guru, tata tertib itu kayaknya bisa dilakukan dengan baik. Contohnya ketika anak itu sudah melanggar keyakinan di dalam kelas, dia konsekuensinya apa? Dia sudah tahu sendiri. Kita balikan ke anak, kamu sudah melanggar keyakinan apa Bu? Ini tidak Mas, iya Bu, saya melanggar keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Dia akan menjawab sendiri. Dan apa yang dia, solusinya apa? Dia akan menyelesaikan sendiri. Terus sebaiknya kamu gimana kalau sudah melanggar keyakinan itu? Ya Bu, saya akan melakukan apa yang sudah disepakati. Nah, jadi ketika keyakinan kelas ini kita lakukan, insya Allah dengan keyakinan kita, disiplin di sekolah ini akan lebih positif lagi, lebih bagus lagi. Dengan catatan keyakinan kelas dibuat setiap kelas. Jadi tata tertib yang ada di sekolah itu tidak akan dapat dilakukan ketika keyakinan kelas ini tidak ada. Contohnya, anak melakukan pelanggaran, tapi dia itu cuma dikasih tahu di depan dan di kelas, dengan wakil-wakil kelas dia tidak ada penanganan terhadap pelanggaran keyakinan. Percuma seperti itu kan ya, yang biasa terjadi Ibu. Jadi cuma ditangani di depan kelas, di depan sekolah, tapi di dalam kelas dia tidak ada tindak lanjutnya. Jadi percuma seperti itu. Jadi ketika keyakinan itu kelas itu kita lakukan benar-benar dan sepakat kita lakukan bersama oleh kita dan untuk murid juga untuk kita sendiri, insya Allah disiplin pasti akan terjadi sangat bagus. Itu yang tentang keyakinan kelas. Nah, nih tujuan keyakinan kelas, dan di sini yang membentuk keyakinan kelas hasil dari curhat. Terus yang kedua, mewujudkan motivasi internal, jadi kesadaran anak sendiri. Kalau kita membuat peraturan tata tertib sekolah, itu anak merasa membuat apa Bu? Ketika keyakinan itu kita buat bersama siswa, bersama anak, dia tahu, oh ya Pak, aku sudah membuat sebuah keyakinan kelas dan harus aku taati. Dia sadar dari dalamnya itu, dia sadar karena dia meyakini bahwa oh ya Pak, aku sudah buat sendiri. Nah, itu adalah tujuan yang kedua. Nih, pembentukan keyakinan kelas kemarin sudah saya lakukan ya Bu. Contohnya kemarin saya lakukan di kelas 9C. Saya melakukan itu sebagai guru mapel, tapi alangkah baiknya keyakinan kelas itu dilakukan oleh wali kelas masing-masing. Tapi
Tapi kemarin saya melakukan untuk mapel prakarya. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di 9C. Anak saya suruh saya bagi post-it kertas, saya tulis coba apa yang ingin kamu apa yang inginkan dalam kelas ini dan dalam mata pelajaran guru. Coba kalian tulis di dalam kertas. Semuanya nulis. Setelah mereka nulis, mereka tempel kertasnya di papan tulis. Setelah ditempel, kita ambil satu persatu, kita kelompokkan jadi satu yang sama. Nah, di situ ada banyak sekali. Ada yang jangan mainan HP ketika pelajaran. Ada yang menuliskan datang tepat waktu ketika pelajaran. Ada yang bilang guru tidak boleh masuk kelas ketika terlambat 5 menit. Terus ada lagi yang ketika pelajaran tidak boleh berisik. Nah, setelah itu saya buat keyakinan, itu kan kesepakatan ibu karena masih ada kata jangan. Akhirnya kayak saya buat menjadi keyakinan. Yang pertama itu tentang tidak boleh terlambat. Hasilnya kemarin itu adalah datang tepat waktu. Terus yang jangan berisik. Yang jangan berisik itu berarti saling menghargai orang lain. Terus ada lagi jangan membawa HP. Nah, di situ adalah manfaatkan teknologi dengan baik seperti itu. Dan di situ contohnya kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas di 9C. Yang terakhir, sekarang yang terakhir. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana kita menyelesaikan sebuah kasus melalui segitiga restitusi. Yang pertama, ketika anak melakukan sebuah kasus itu adalah kita mengidentifikasi, menstabilkan identitas. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lanjut. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, contoh langsung ya Bu. Ketika ada anak yang melanggar peraturan, misalkan anak tidak memakai topi dan dasi ketika upacara bendera. Nah, di sini itu menstabilkan identitas itu ibu guru itu mengatakan seperti ini. Mas, kan hari ini upacara bendera, kok nggak pakai topi sama dasi? Iya Bu, tadi terburu-buru saya, terus akhirnya topi sama dasinya ketinggalan. Lah, kata-katanya yang benar itu, oh iya, kalimat yang mengidentifikasi identitas, menstabilkan identitas itu, oh nggak apa-apa. Manusia pasti ada kesalahan. Manusia itu nggak ada yang sempurna. Kemarin juga teman kalian ada yang melanggar seperti itu. Pertama, itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu menanyakan, memvalidasi. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga itu, yang kedua itu tadi Bu, validasi tindakan yang salah itu biasanya kata-katanya seperti ini. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Jadi menanyakan alasan anak itu mengapa melakukan pelanggaran. Jadi yang pertama tadi kan, kenapa kamu melanggar? Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Menanyakan kenapa dia terlambat. Terus kamu boleh mempertahankan itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Contohnya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, yang tadi keyakinan yang tadi dibahas itu lanjut di sini. Ketika guru udah seperti itu, dia menanyakan lagi ke murid, kira-kira kalau Mas tadi kan tidak memakai dasi sama topi, kira-kira itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Pasti anak akan menjawab, iya saya melanggar. Nah, terus apa yang kamu langgar?
tidak membuat topi sama dasi. Sebaiknya apa yang kamu lakukan? Nah, itu adalah contoh penanganan kasus melalui segitiga restitusi. Kemarin ini ceritanya anak tidak mengerjakan PR dan mengerjakan di sekolah karena malam tidur kemalaman, habis coba voli, dia kemalaman, terus PR-nya lupa. Nah, di sini penanganan yang pertama, ya udah kamu melakukan kamu sudah melanggar kesalahan itu wajar, karena manusia nggak ada yang sempurna. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu tidak mengerjakan PR. Nah, di situ anak menjawab, ya Bu, saya ketiduran karena terlalu capek. Terus apa alasannya? Kayak gitu. Terus setelah itu anak menjawab, apa kamu melanggar keyakinan? Iya Bu, saya melanggar. Terus saya tanya lagi, lah sebaiknya apa yang kamu lakukan? Saya akan lebih disiplin waktu. Saya akan mengerjakan PR sebelum waktunya ditentukan. Itu contohnya kemarin. Terus akhirnya di sini anak sudah bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Saya akan mengerjakan PR 1 hari sebelum mata pelajaran itu berlangsung, seperti itu. Dan ketika kasus itu diselesaikan dengan segitiga restitusi, insya Allah anak akan menjadi lebih lebih menyadari lah, karena jawaban-jawaban dari anak itu kan bukan kita yang bentak-bentak, tapi anak justru dia itu akan mengeluarkan sendiri solusinya seperti apa. Ketika kamu melakukan kesalahan, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Terus kedepannya, ketika kamu sudah berbuat seperti itu, kedepannya kamu mau jadi orang seperti apa? Apa yang kamu harapkan ketika kamu sudah disiplin, bisa? Apa yang kamu harapkan kedepannya? Kayak gitu. Jadi penyelesaian masalah dilakukan dengan cara segitiga restitusi, yaitu sama dengan kontrol guru sebagai manajer tadi. Nah, ini yang contoh yang kedua itu kasus anak yang tadi saya sampaikan kita membawa topi dan dasi ketika upacara. Yang terakhir bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ketika kita itu akan memberi penghargaan atau mengapresiasi anak, nah yang akan kita lakukan itu seperti itu Bu. Kita beri dukungan secara khusus, jadi sendiri. Jangan sampai ketika kita memberikan penghargaan kepada anak atau apresiasi kepada anak, kita di kelas, tapi kita ambil anak sendiri secara sendiri. Ini Mbak, kan kamu sudah ranking 1, kamu nilainya 100 ya, Bu Guru kasih hadiah ya. Tapi diam aja seperti itu. Terus yang kedua, pengakuan secara pribadi, disampaikan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Kalau di kelas, misalkan kita mau mengapresiasi anak, itu hendaknya bergantian. Jangan anak-anak yang satu itu terus, misalkan anak itu bagus Mbak, kamu sudah peringkat 1, yang lain pasti merasa iri. Tapi ketika kamu bagus, meskipun kamu nggak peringkat, tapi kamu aktif di kelas, luar biasa, tingkatkan. Nah, itu kan mengapresiasi gantian. Jadi seluruh anak itu rata, tidak merasa iri dari anak yang diapresiasi tersebut. Beri pengakuan secara konsisten, fokus pada prosesnya. Demikian dari konsep yang saya sampaikan tadi. Apa ada yang bertanya atau mau menanggapi atau mau menyambung, silahkan. Terima kasih. Dapatkan oleh Bu Tina, diantaranya adalah mengenai keyakinan kelas. Menurut saya, keyakinan kelas itu akan tercipta ketika proses-proses dari disiplin yang telah dilakukan itu tertanam pada diri masing-masing personil hingga menjadikan pribadi atau karakternya. Disiplin itu akan tercipta itu dari proses internal dan eksternal. Internal dari siswa itu sendiri atau dari orang itu sendiri, memang karakternya untuk mencapai pada taat dan patuh itu ada pada dirinya, terbawa oleh dari orang itu. Eksternalnya dari setiap hari, baik di masyarakat maupun di sekolah itu ada figur. Contoh-contoh yang mereka lihat, mereka
anut itu sebagai pedoman untuk mereka bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita itu menyadarkan diri anak dengan sadar dengan sepenuh hati tanpa ada motivasi dari eksternal, tapi motivasi dari internal. Itu tugas kita semua, bagaimana kita itu anak itu menyadari kode disiplin positif. Nah, itu biasanya kita lewat pembiasaan, mungkin dari pembiasaan yang sudah ada di sini maupun pembiasaan yang akan kita lakukan ke depannya. Mungkin dengan contohnya, mungkin dengan keyakinan, dari keyakinan kelas bisa kayaknya. Dari kita bikin keyakinan kelas, contohnya ketika kita membuat keyakinan kelas, anak itu kan, ayo kita bareng-bareng, kita membuat keyakinan. Atau kalau zaman dulu kesepakatan, nanti kita tinggal mengganti dengan yang positif. Kita membuat keyakinan. Apa coba yang benar-benar yang kalian inginkan di sini? Kita buat keyakinan itu kan dari dalam. Ketika kita sudah disepakati, ini sudah sepakat, benar-benar kalian sudah sepakat seperti ini. Nah, ketika itu keyakinan itu sudah disepakati bersama, akan lebih kuat lagi untuk disiplin posisinya itu terjadi. Mungkin seperti itu. Ada yang mau menanggapi lagi atau bertanya lagi? Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Mungkin dengan pemaparan ini bisa kita lakukan bersama, kita terapkan bersama. Yang positif kita bisa ambil, yang negatif kalau jangan diambil. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi sekolah yang disiplin positifnya lebih bagus, dan kita bisa menjadi sekolah yang unggulan, sekolah yang berprestasi, dan sekolah yang wawasan lingkungannya menjadi yang lebih baik. Atau kegiatan mandirinya kita akan menjadi adiwiyata mandiri yang benar-benar terlaksana dan benar-benar terwujud seperti itu. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sesi tanya jawab sudah selesai, pemaparan tadi sudah sangat jelas. Besar harapan kami semoga apa yang dipaparkan oleh rekan kita calon guru penggerak Ibu Tri Ristina SPD nanti bisa diterapkan di sekolah kita SMP Negeri 4 Kroya dan mendapatkan respon yang positif. Kami selaku MC mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Jaya Burkoni dan saya adalah guru di SMP Negeri 4 Kroya. Juga saya adalah teman rapat dari Bu Tri Ristina. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dari materi yang Bu Tri Ristina sampaikan tentang budaya positif, salah satunya tentang keyakinan kelas. Dari penyampaian tersebut tentang keyakinan kelas dan apa itu segitiga restitusi. Dan semoga dengan penyampaian yang disampaikan oleh Bu Tina tentu lebih memotivasi siswa-siswi di SMP Negeri 4 Kroya untuk menjadi pribadi yang mandiri, kemudian menjadi lebih baik lagi, tentunya sesuai dengan profil pelajar Pancasila.